Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan pertama DPR RI tahun sidang 2025-2026. Sidang paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025. Setibanya di Kompleks Parlemen, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin. Acara paripurna dibuka dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pidato pembukaan masa persidangan pertama DPR RI tahun 2025-2026 oleh Ketua DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN adalah instrumen penting untuk membangun perekonomian yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Ia menekankan, penggunaan APBN harus sepenuhnya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo menguraikan 8 agenda prioritas utama yang akan menjadi fokus pemerintah tahun 2026. Agenda pertama adalah ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah menargetkan swasembada beras dan jagung guna menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Berbagai langkah disiapkan, antara lain pencetakan sawah baru, distribusi pupuk subsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, penyediaan alat pertanian modern, hingga akses pembiayaan murah. Agenda kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan produksi minyak dan gas, stabilisasi harga energi, serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan. Subsidi energi harus adil dan tepat sasaran, bukan untuk mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan, kita percepat pembangunan pembangkit surya, hidro, hingga panas bumi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia, tegas Presiden. Agenda ketiga, program makan bergizi gratis untuk generasi unggul. Program ini telah menjangkau seluruh provinsi dan ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, serta balita. Selain meningkatkan gizi masyarakat, program MBG juga memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Agenda keempat, pendidikan berkualitas untuk melahirkan SDM yang mampu bersaing di tingkat global. RAPBN 2026 mencatat rekor belanja pendidikan terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp757,8 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Agenda kelima, pembangunan layanan kesehatan yang adil dan merata. Anggaran kesehatan diarahkan untuk memperluas akses layanan asuransi melalui JKN. Meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menekan angka tuberkulosis, menghadirkan program cek kesehatan gratis, serta meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Agenda keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Sebanyak 80.000 koperasi telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa memperoleh sembako, pupuk, dan layanan keuangan. Pemerintah juga menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa bisa mengakses pembiayaan dengan bunga rendah. Ini adalah pendekatan baru untuk menghidupkan ekonomi lokal di desa, memangkas rantai distribusi yang rumit, membuka lapangan kerja baru, menghapus kemiskinan, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan. Perekonomian daerah akan semakin hidup dan kemandirian bangsa makin kuat, ujar Presiden. Agenda ketujuh, pembangunan pertahanan semesta demi menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan melakukan modernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, mendukung industri strategis nasional, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit. Agenda ke-8, percepatan investasi dan penguatan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah mendorong investasi produktif agar Indonesia makin kokoh dalam rantai pasok dunia. Program pembangunan 3 juta rumah rakyat juga dikebut dengan berbagai skema, termasuk dukungan PPNDTP dan bantuan stimulan perumahan swadaya yang ditargetkan menjangkau 770.000 rumah pada 2026. APBN harus menjadi katalis,
sementara peran Danantara dan swasta kita dorong sebagai motor penggerak ekonomi, tutup Presiden. Setelah menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyerahkan dokumen RUU APBN 2026 beserta nota keuangan kepada Ketua DPR RI. Selanjutnya, Ketua DPR RI menyampaikan surat pertimbangan dari DPD kepada Ketua DPD RI. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan RUU APBN dan rapat paripurna resmi ditutup oleh Ketua DPR RI sebagai tanda berakhirnya rangkaian sidang. Mohon berkenan kepada Ketua DPD RI untuk menandatangani.